Everything okay, my man? Turn the music up. We're not going home tonight, alright. 네게 회개 없던 party. Up and down, round and round, hit the spot, 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 spot. 엎치락 뒤치락 정신을 외쳐려 해. Hey girl, where you at? Daddy look I can send me the address. No dress code 대충 걸치면 돼. 우린 꿈이 먹고 나머진 업텐. Yeah, 농익은 분위기 so sticky. 마구 부대껴 어머 정적인 찌릿. 여긴 내 동생 저기는 내 homie. 순둥이지만 음악 틀면 눈 떠오지. Silly now we yelling now one more. 찐친바위 아래 안 따져. 부끄러 나의 피식이를 드러내. 포위 됐어 너 나 행신이. We're not going home tonight, alright. 네게 회개 없던 party. Up and down, round and round, hit the spot, 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 spot. 엎치락 뒤치락 정신을 외쳐려 해. Up and down, round and round, everybody hit the spot. Up and down, round and round, everybody hit the top. Up and down, round and round, everybody make it loud. Up and down, round and round, ain't nobody hold us down. 어깨 툭툭히 say you Jenny. Told you that 도망치면 배신. Yeah, I know. 일단 더우니까 바람 쐬러 나가. 왜 나갈 때 뒤로 딱 붙어. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan malam belum? Belum? Makanya lemes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti beneran nih belum makan malam ya. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini dapat berkumpul bersama di dalam B1 dan alhamdulillah juga tahun ini masih bisa membersamai Pak Andung yang saya hormati, ada Bu Endang dan Bu Anissa yang saya hormati. Kita masih bisa bersua bersama, diberi umur panjang dan sehat tentunya. Yang pertama saya ucapkan selamat datang di B1. Seperti inilah B1. Ini akan menjadi tempat sementara kita ya selama program kunjungan industri ini berjalan. Dan mohon untuk dinikmati ya tentunya ya. Ini masih ada space kosong. Kalau sempit bisa ditaruh di atas ya. Ini di sini kosong nih. Oh ya. Saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMK YPE yang masih mempercayakan program kunjungan industrinya kepada kita PT Dewangga. Dan buat yang belum tahu, PT Dewangga beralamat di Jalan Jawa ya. Tahu nggak PT Dewangga? Tahu ya? Ada yang nggak tahu? Jadi kantor kita beralamat di Jalan Jawa. Nah, di situ melayani selain pariwisata kita melayani jual beli tiket pesawat online, lalu ada kursus setir mobil juga. Saya ulang lagi, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Ibu guru pendamping di B1. Ada Pak Andung, ada Bu Endang, ada Bu Anissa dan Pak siapa? Pak Rasidi. Baru tanya tadi sudah langsung lupa ya Pak. Saya ucapkan selamat datang di B1. Ya, saya ucapkan selamat datang di B1 dan saya ucapkan selamat datang juga di B1 kepada yang berbahagia, yang kami banggakan ada siswi SMK YPE jurusan apa ini? Perkantoran 1, 2? 23. Saya ucapkan selamat datang di BIS 2. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah tempat sementara kita selama kunjungan industri ini berjalan, dibuat senyaman mungkin ya. Dan yang selanjutnya adalah terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar SMK YPE yang telah mempercayakan program kunjungan industrinya kepada kita PT Dewangga. Lalu yang selanjutnya perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Firdaus. Siapa? Zaki Muhammad Firdaus. Zaki artinya satu, Muhammad artinya Nabi Muhammad, Firdaus artinya? Nah, jadi kalau ada yang penasaran, seindah apa sih? Seindah apa sih surga tuh? Ini ada 0,00001% berada di depan ya, tinggal menengok ke depan. Saya biasa dipanggil Firdaus ya, tapi jangan panggil saya Kak ya. Boleh Mas, boleh Om, boleh Pak, yang penting jangan Kak ya. Karena di kuping atau di telinga itu kurang enak didengar ya. Oh, masa dek. Mbah.
Ya jangan Mbak. Onti apa tuh onti? Tante, maksud tante. Ya, yang penting jangan dipanggil Kak ya. Karena kalau dipanggil Kak kurang enak di telinga. Karena jadinya Kak Fir gitu ya. Hahaha. Ya, dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman dari Dewangga juga. Oh ya, Dewangga ini bekerja sama dengan PO Sinarmas ya. Bis yang kita tumpang ini adalah PO Sinarmas yang beralamat atau garasinya itu berada di Purwokerto ya, di Jalan Tanjung. Ini Pak drivernya, yang sebelah kanan ada namanya Mas Popi. Mas siapa? Hah? Poki, tadi Poki. Bukan, P O Popi ya. Dan di sebelah kiri yang menemani Mas Popi ada Mas Birin namanya ya. Mas siapa? Mas Birin. Mas siapa? Boleh saya sama Mas Birin dan Mas Popi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang belakang harus dengeran. 1, 2, 3. Tadi katanya belum makan. Itu udah semangat tuh. Belum makan 5 hari. Semaput dong kalau 5 hari dong. Ya itu tadi perkenalan dari saya dan teman-teman saya. Dan ini yang di tengah ini namanya adalah Mas Ewon, atau tim dokumentasi dari PT Dewangga. Nanti perjalanan kita atau program kunjungan industri kita ini akan didokumentasikan oleh Mas Ewon ya. Jadi kalau nanti ketemu Mas Ewon di tempat kunjungan industri atau di objek yang kita kunjungi sedang standby kamera, jangan lupa dada-dada ya, pasang senyum termanis kalian. Nanti gimana? Boleh, kalau bisa boleh, split juga boleh. Ya itu tadi perkenalan dari kita PT Dewangga. Mungkin ada yang ditanyakan seputar perkenalan? Tidak ada. Kalau tidak ada, yang selanjutnya adalah fasilitas yang kita sediakan di dalam bis. Yaitu ya, yang pertama ada nanti yang senang bernyanyi boleh disalurkan, nanti ada musik di depan. Kenapa? Sekarang nanti dulu sebentar. 3 menit aja ya. 3 menit saja, oke? Yang pertama ada tadi live musik, nanti bisa berkaraoke bersama. Lalu yang kedua ada air mineral, saya sudah membagikan di setiap kursi. Sudah kebagian semua? Sudah belum? Kalau ada yang belum, angkat tangan. Wes. Lalu ada juga panduan perjalanan, saya sudah bagikan di kursi, tapi mohon dibaca ya. Tata tertib tadi sudah dibaca ya? Dibaca atau hanya dijadikan kapal? Tadi soalnya saya menemukan ada yang bikin kapal malah. Ada pasti orang ya. Ya, tadi ada air mineral dan panduan. Lalu ada juga kita membawa atau menyediakan kotak P3K, berisikan obat-obat pusing, mual dan lain-lain. Kita sediakan di sini. Ada kantong reseknya juga. Nanti yang perlu bilang saja ya. Jangan malu-malu, angkat tangan saja. Atau panggil saya nanti saya duduknya di belakang, oke? Lalu yang berikutnya ada nanti untuk makan malam, ada Sonic Chicken ya. Sonic Chicken nanti kita bagikan di pom bensin Jeruk Legi. McD sudah tutup kebetulan tadi saya lewat, mau beli 200 gitu, tinggal 10 mas ya. Nanti kasihan nggak kebagian temennya kalau cuma 10 ya, jadi berbeda. Gacuan nggak boleh. Jadi selama perjalanan ini makanan pedas dikurangi dulu ya. Lalu yang selanjutnya ada untuk menjaga kebersihan kita di dalam bis. Halo. Untuk menjaga kebersihan kita di dalam bis tadi sudah disampaikan juga sama Bu Anissa di dalam kelas ya. Untuk menjaga kebersihan, entah itu di dalam bis, entah itu di objek, entah itu di tempat kunjungan industri. Harus selalu menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Pinter banget. Lalu ada yang selanjutnya adalah sandaran tangan. Cara menaikannya adalah ditarik dulu ke depan, lalu dinaikkan. Tarik dulu ke depan, diangkat ke atas. Nuruninya pun sama, nurunkannya pun sama. Ditarik dulu ke depan, ke bawah. Karena namanya sandaran tangan, jadi hanya untuk tangan saja ya. Dan untuk fasilitas ini kebetulan kita hanya menyediakan sandaran tangan ya. Kalau sandaran hati belum, kita belum ada fasilitasnya. Lalu ada juga alat apar, itu untuk memecahkan kaca bila di keadaan darurat, tapi semoga hanya pajangan saja. Lalu ada juga apa nih? Cacasan ada.
Tapi diperhatikan ya, untuk cacasan hanya untuk mengecas powerbank, HP saja. Dilarang keras ngecas powerbank ya. Karena dapat membahayakan kita yang berada di dalam bis. Karena kalau kita ngecas powerbank itu nanti bisa menyebabkan konsleting listrik ya, dan membahayakan keselamatan kita di dalam bis. Jadi hanya untuk ngecas handphone, oke? Lalu untuk air mineral diperhatikan kita sediakan dari mulai berangkat sampai pulang ya. Nanti kalau habis bilang aja ya, Mas air mineralnya habis, nanti kita akan naikkan lagi, kita sudah bawa stok di dalam bagasi bawah. Apalagi nih untuk fasilitasnya, mungkin itu aja. Tisu ada ya, tersedia, nanti diambil sendiri ini ya, yang perlu. Tapi nanti kalau habis tolong diisi ya. Enggak bercanda. Karaoke nanti boleh, yang maju pertama, yang menghibur temannya pertama nanti saya kasih hadiah ya. Mana yang seneng nyanyi mah? Bernadia, wah Bernadia aku seneng banget tuh. Wah. Apa ya lagunya yang itu? Lagunya Bernadia. Yang lama-lama gimana ya? Itu loh, aku seneng banget. Kan di setiap kursi ya. Untuk perjalanannya setelah ini kita akan langsung menuju ke ibu kota negara kita, Republik Indonesia, yang berada di Jakarta ya, atau daerah khusus ibu kota Jakarta. Bentar lagi katanya pindah ya. Pindah ke itu Teluk Penyu ya. Ya setelah ini kita akan menuju ke Jakarta. Nanti sesampainya di sana kurang lebih perkiraan kita adalah subuh ya sampai di sana. Nanti kita transitnya di Masjid Atin ya. Transitnya di Masjid Atin, dan mohon diperhatikan kita di Atin hanya transit, tadi sudah disampaikan juga sama Bu Anissa. Koper dibuka hanya nanti ketika sudah sampai di hotel ya. Hanya sampai di hotel saja. Jadi nanti di Atin kita hanya transit, yaitu sholat, lalu mandi dan sarapan pagi. Setelah itu kita langsung menuju ke kunjungan. Besok kita kunjungannya di mana? Kunjungannya di mana? Di Sari Roti ya. Besok kita kunjungannya di Sari Roti. Setelah dari kunjungan Sari Roti, kita langsung menuju ke Kota Bandung. Nanti sampainya di sana kita menuju ke mana namanya? Masjid Al-Jabar ya. Masjid Al-Jabar. Setelah Al-Jabar langsung menuju ke hotel. Setelah hotel istirahat. Keesokan harinya objeknya adalah Tangkuban Perahu sama Trans Studio. Untuk jamnya sudah tertulis di panduan ya. Dan jadwal bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan situasi dan kondisi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, dan tips dan trik selama perjalanan ini adalah jangan mainan handphone ya. Boleh mainan handphone tapi jangan terlalu fokus dengan handphonenya. Terutama yang gampang pusing ataupun mual ya. Penggunaan handphone diminimalisir, karena setelah ini saya mohon izin untuk mematikan lampu atau meredupkan lampu ya. Karena kalau nyala seperti ini Pak driver silau, jadi tidak fokus nanti bawa bisnya ya. Nanti saya mohon izin meredupkan, penggunaan handphone dikurangi, dan di setiap pemberhentian kita, entah itu di rest area atau di SPBU, itu mohon barang-barang berharga menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Dijaga benar-benar, tadi juga sudah disampaikan, aksesoris dan lain-lain diamankan ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Dan kalau pengen tidak terjadi seperti itu ada satu kebiasaan yang bisa diterapkan, yaitu adalah kalau sudah tidak digunakan langsung dimasukkan ke dalam saku ataupun tas. Jangan sekali-kali digeletak. Itu meminimalisir barang tertinggal ataupun hilang. Entah itu handphone, entah itu dompet. Setelah selesai menggunakannya langsung dimasukkan ke dalam tas ataupun saku. Dan sakunya pun jangan, kadang-kadang yang putri kan ada yang cuma 15% masuknya ya. Jadi cuma kepalanya doang gitu ya. Kalau bisa yang bisa masuk, benar-benar masuk HP-nya dan aman, tidak mungkin jatuh ya. Itu nanti bisa diterapkan dimanapun tempat. Dan kalau ketemu di tempat keramaian, entah itu di objek, besok berdesak-desakan, itu bisa mungkin tas yang cangklek dipindah ke depan ya. Dan di setiap toilet umum disediakan pecahan 2 ribuan untuk membayar di toilet umum. Lalu besok kita juga akan menjumpai yang namanya pedagang ataupun pengamen, dan tidak jarang dari mereka akan masuk ke dalam bis kita. Kalau ada pedagang atau pengamen yang masuk ke dalam bis, dimohon untuk memperketat penjagaan terhadap barang-barang berharga kita. Bukan kita suzon, tapi kita berjaga ya. Dan kalau kita tidak berminat terhadap jualan yang ditawarkan pedagang itu, tidak usah dipegang ataupun ditawar-tawar ya, karena kadang ada penjual yang
sedikit memaksa. Begitu ya? Pokoknya kalau ada pengamen ataupun pedagang diperketat penjagaan terhadap barang berharga masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan, Ibu, Bapak? Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riuh angin, hujan pun seakan tak berteman. Hilang sudah semua harapan yang di depan. Mampukah aku tetap bertahan? Hanya ingin rasakan sedikit kesenangan, walau ku nikmati dalam diam. Kau boleh menangis, tapi kembali berdiri. Kau boleh terluka, tapi hanya sementara. Jangan kau terlalu lama tenggelam. Ingatlah masih ada masa depan. Omongan mereka hanya lolongan yang hilang di telan malam. Wajar bila manusia berpura-pura untuk bahagia. Persis dalam cerita yang ditulis sempurna. Ataukah kisah yang realita? Berjuta sandiwara ada di depan mata. Jadilah kau pemeran utama. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya? Oke, kelas berapa? Kelas 11. Oke, ini baru nyampe dari Cilacap pagi ini atau sudah dari kemarin? Baru pagi ini, transit di Masjid Atin ya, Taman Mini. Oke, berarti nanti setelah ini kegiatannya kemana lagi setelah dari Sandoti? Jalan-jalan ya, mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman ya. Ada yang mabuk juga ya tadi, mabuk perjalanan. Oke, tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya, karena kegiatan masih banyak. Di Bandung ini berapa malam? Semalam. Kenapa nggak seminggu gitu? Maunya gitu ya.
Oke teman-teman ya, terima kasih. Selamat datang di PT Nippon Indosari Kopi Indosari Roti Bekasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Supriyadi. Di sini saya sebagai marketing Sari Roti Bekasi. Nanti saya akan menemani dan juga memandu kegiatan teman-teman semua selama berada di pabrik Sari Roti. Oke ya teman-teman ya. Gimana? Dari Cilacap kemarin berangkat jam berapa? 8 malam. Oke, nyampe masih transit terus ke Sari Roti. Masih semangat nggak? Masih ya. Udah sarapan semua? Udah. Oke, ada yang nggak bisa tidur selama perjalanan? Ada ya, banyak ya. Oke, berarti harus semangat, nggak boleh ada yang ngantuk. Takutnya nanti pada saat saya menjelaskan nanti teman-teman tidur ya. Biasanya seperti itu, karena lelah perjalanan nyampe sini dijelasin berasa seperti dinabubuin gitu ya. Saya menjelaskan panjang lebar, dia tinggal tidur gitu. Oke teman-teman ya, sebelum acara dimulai seperti biasa saya akan menyampaikan dulu terkait dengan safety informasi atau informasi keselamatan. Jadi sesuai langsung tiba-tiba ada gempa bumi, ada kebakaran, mati listrik ataupun kejadian luar biasa lain yang secara tiba-tiba, kami minta teman-teman semua tidak perlu takut, tidak perlu panik. Nanti langsung saja kita bersama-sama keluar dari pintu sebelah kanan saya. Kita turun ke bawah pelan-pelan aja, hati-hati, tidak perlu panik, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu lari-larian. Kita turun ke bawah hati-hati, kemudian sampai bawah kita ikuti jalur yang berwarna hijau menuju titik kumpul atau tempat yang aman. Teman-teman ini dan juga di dalam dengan pabrik ini tidak boleh merokok, tidak boleh makan minum, tetap harus menjaga kebersihan dan juga tidak boleh mencoret-coret ataupun merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di dalam lingkungan pabrik. Kemudian materi yang akan kami sampaikan itu bersifat pribadi dan juga rahasia, jadi tidak boleh untuk merekam secara utuh dan juga mempublikasi secara luas. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya teman-teman? Oke. Masih semangat? Masih semangat ya. Ini kayaknya muka-mukanya, wajah-wajahnya udah lelah semua gitu. Wajah-wajah ngantuk pengen buru-buru jalan-jalan ke Bandung gitu ya. Nanti di Bandung kunjungan atau wisata aja? Wisata aja. Oke, berarti hari ini pagi ini ke pabrik Sari Roti, nanti setelah ini baru lanjut ke Bandung. Nah, harus semangat ya teman-teman ya, karena masih pagi harus semangat, nggak boleh ada yang ngantuk. Jangan sampai nanti pada saat saya menjelaskan ditinggal tidur. Nah, supaya nanti teman-teman tidak ada yang ngantuk, berarti saya akan ajak teman-teman untuk pemanasan dulu ya, supaya tetap semangat dan juga hilang ngantuknya. Oke, boleh ya? Boleh ya? Oke, sebelum kita mulai, saya minta teman-teman semua untuk berdiri di tempat dulu, berdiri tapi di depan kursinya masing-masing. Oke, kalau sudah siap silakan perhatikan layar di depan dan silakan ikuti gerakan senam sehat Sari Roti berikut ini. Silakan ikuti gerakannya yang semangat. Kalau nggak semangat, rotinya jadi ringan.
Oke, itu kemudian ada pemutaran video company profile. Kemudian nanti juga teman-teman akan diajak untuk jalan-jalan sebentar untuk melihat ruang produksi sari roti melalui jalur khusus pengunjung. Kemudian juga nanti ada sesi tanya jawab juga, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sari roti. Nah, sebelum itu juga nanti akan ada sesi dokumentasi juga, kita foto bersama juga ya teman-teman. Karena teman-teman semua ini berkunjung ke pabrik sari roti, maka sudah pasti teman-teman semua ini akan semakin banyak tahu tentang sari roti. Baik itu rotinya ada apa saja, kemudian pabriknya ada di mana saja, sejarah perusahaannya seperti apa, dan lain-lain. Teman-teman ada yang tahu pabrik sari roti itu ada berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Berapa? 13. Ada berapa lagi? Hah? 5. Berapa lagi? 10. Berapa lagi? 10. Hah? 6. Berapa lagi? Oke, diingat-ingat ya, apakah ada yang betul jawabannya, nanti akan ketahuan jawabannya. Oke ya teman-teman ya. Oke, berikut adalah visi dan juga misi dari PT Nippon Indosari Korpindo Sari Roti. Jadi Sari Roti ini mempunyai visi misi atau tujuan dan juga cita-cita. Visinya apa? Visinya yaitu senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang luas dan dalam dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Nah, berikut adalah visinya atau cita-citanya, tujuannya. Nah, supaya visi ini bisa tercapai, otomatis harus ada misinya juga. Harus ada yang dilakukan oleh Sari Roti supaya visi ini bisa tercapai. Misinya apa? Misinya yaitu memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen di Indonesia. Berikut adalah visi dan juga misinya Sari Roti. Nah, di dalam misi ini terdapat kata terjangkau. Kata terjangkau di sini yang kami maksud bukan dari segi harganya, tetapi kata terjangkau di sini yang kami maksud yaitu dari segi rotinya atau produknya. Jadi produknya atau rotinya ini harus mudah dijangkau atau mudah didapatkan di seluruh Indonesia. Karena sesuai dengan visinya, pengen mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia. Berarti produknya atau rotinya pun juga harus mudah dijangkau atau mudah didapatkan di seluruh Indonesia. Itulah visi dan juga misi PT Nippon Indosari Korpindo ya teman-teman ya. Kemudian ini arti dari logonya Sari Roti. Jadi Sari Roti mempunyai logo seperti ini, Sari Roti rotinya Indonesia. Ini juga ada artinya. Dari segi warna, di sini ada warna biru, ada warna kuning. Warna biru ini melambangkan rasa optimis dan juga rasa percaya terhadap produk Sari Roti. Kemudian warna kuning ini melambangkan rasa optimis dan juga bahagia. Kemudian selain dari segi warna juga ada simbol lambang garis melingkar seperti ini. Ini kalau nih obat nyamuk apalagi? Bolu. Ayo, bolu apalagi? Banyak ya. Jadi simbol ini pun juga ada artinya, ada harapan juga yang terkandung dalam simbol lingkaran atau spidol tersebut. Harapannya apa? Jadi dengan simbol ini harapannya perusahaan Sari Roti akan berkembang semakin besar, sama seperti lingkaran ini atau simbol ini, dari kecil semakin besar hingga semakin besar. Jadi berharap perusahaannya pun akan berkembang semakin besar seperti itu. Kemudian ada tagline-nya juga, Sari Roti rotinya Indonesia, karena Sari Roti memenuhi kebutuhan dan juga selera keluarga Indonesia. Itulah arti dari logo kami, Sari Roti rotinya Indonesia. Oke, kemudian ini sejarah dari Sari Roti ya teman-teman ya. Jadi pada tanggal 8 Maret tahun 1995 ini pertama kali ada Sari Roti atau perusahaan Sari Roti pertama kali ada. Nah, untuk pabrik pertamanya ada di mana? Untuk pabrik pertama kali di tahun 95 ini dibangun di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi. Untuk pabrik pertamanya ada di sana ya teman-teman ya. Ini teman-teman selain bapak dan ibu gurunya ada yang udah lahir belum nih tanggal 8 Maret tahun 95? Belum? Oh, belum. Oke, jadi sampai dengan saat ini dari 95 sampai saat ini berarti usianya Sari Roti udah berapa teman-teman? 29 lebih, betul. Oke, kemudian 10 tahun kemudian atau tahun 2005 kami membuka pabrik kedua atau expand lagi cabang kedua, kami buka di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, untuk yang di Pasuruan, Jawa Timur ini kami mendistribusikan produk-produk kami untuk wilayah Indonesia Timur atau di Jawa Timur, Bali, Lombok, NTT, NTB, dan sekitarnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian tahun 2008 kami membuka pabrik lagi, cabang ketiga kami buka di Cikarang, Blok U, Bekasi. Nah, untuk pabrik ketiga ini lokasinya satu kawasan dengan pabrik yang pertama. Hanya saja bedanya
lokasi posisi pabriknya saja, beda lokasinya atau alamatnya saja yang berbeda. Nah, kenapa manajemen memutuskan nambah pabriknya di Cikarang lagi? Kenapa tidak di kota lain? Sedangkan di Cikarang sudah ada pabrik pertamanya. Nah, kira-kira kenapa? Jadi pada saat itu manajemen memutuskan nambah pabrik lagi di Cikarang karena pada saat itu hanya ada satu pabrik, hanya ada satu kapasitas. Ternyata kapasitas satu pabrik belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar atau mendistribusikan produk-produk kami secara menyeluruh ke Jabodetabek. Karena untuk pasar awal ini masuk ke Jabodetabek, tapi ternyata hanya dengan satu pabrik aja ternyata masih kurang karena produk kami pada saat itu langsung bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Makanya produksi kami semakin meningkat. Nah, ternyata dengan satu pabrik kapasitasnya belum mampu untuk mendistribusikan produk kita secara menyeluruh. Makanya manajemen memutuskan kita nambah pabrik lagi di Cikarang lagi, pabrik ketiganya kita buka di Cikarang. Supaya apa? Supaya ada dua pabrik, ada dua kapasitas. Jadi harapannya dengan dua pabrik atau dua kapasitas, double kapasitas, Jabodetabek, Jawa Barat, dan juga Bandar Lampung itu bisa terdistribusi produk-produk kami secara menyeluruh seperti itu. Makanya diputuskan nambah pabriknya di Cikarang lagi. Jadi ada dua pabrik atau dua kapasitas sehingga Jabodetabek, Jawa Barat, Bandar Lampung itu bisa terdistribusi produk kita secara menyeluruh seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian tahun 2011 kami membuka pabrik keempat di Semarang, Jawa Tengah ya. Untuk lokasi pabriknya ada di kawasan Tugu Wijaya Kusuma. Nah, untuk teman-teman yang dari Cilacap, kalau teman-teman beli produk sari roti, untuk produk sari roti di daerah Cilacap, Purwokerto dan sekitarnya itu rotinya diproduksi dari pabrik Semarang ya teman-teman ya. Kemudian pabrik kelima kami buka di Medan, Sumatera Utara, dan tahun 2012 kami membuka pabrik keenam di Cibitung, Bekasi atau tempat kita saat ini berada. Nah, untuk yang di Cibitung ini atau pabrik keenam ini, selain pabrik di sini pun juga sekaligus menjadi kantor pusatnya sari roti atau head office-nya sari roti secara nasional. Jadi semua pabrik yang ada di seluruh Indonesia itu semuanya wajib mengikuti SOP atau aturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusatnya. Jadi walaupun pabrik kita ada di Medan, ada di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Pulau Jawa yang lain, tapi standarnya sama. Baik itu standar peraturan kerjanya ataupun standar pembuatan produknya. Jadi semuanya harus dengan standar yang sama, tidak boleh ada standar masing-masing seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian tahun 2013 kami membuka pabrik ke-7 di Makassar, Kalimantan, yaitu di Balikpapan dan Banjarmasin. Ada satu lagi di Gresik, Jawa Timur, dan ada di Batam. Nah, ini baru ada 14 pabrik. Kenapa saya bilang baru ada 14 pabrik? Karena sebentar lagi kami segera launching pabrik ke-15 kami. Kira-kira ada di mana, ada yang tahu? Cilacap. Di mana? Jogja. Di mana lagi kira-kira? Madura. Mana lagi? Ada yang tahu nggak? Di mana? Papua, Pangandaran, Ciamis ya. Di mana lagi? Ayo. Ada yang bisa menebak kira-kira pabrik ke-15-nya ada di mana? Tasik, Bekasi, mana lagi? Nusa Kambangan. Oke, di mana? Tahu Penyu. Semuanya aja gitu ya daerah sana. Oke ya teman-teman ya, jadi kenapa saya bilang baru ada 14 pabrik, karena memang sebentar lagi kami akan launching untuk pabrik ke-15 kami yang seharusnya itu sudah launching di akhir tahun 2020, tapi karena ternyata ada pandemi jadi sempat tertunda dan juga terhenti seperti itu. Nah, sekarang barulah selesai semua, tinggal menunggu. Sekarang sudah mulai proses rekrutmen ya teman-teman ya. Kira-kira ada di mana? Pabrik ke-15 kami ada di sini. Ayo, di mana nih? Hah? Sulawesi. Hah? Ini di sini. Ayo, di mana? Pekanbaru, Kepulauan Riau. Ya. Siapa tadi yang bilang Sulawesi di sini? Oke ya teman-teman ya. Jadi dalam waktu dekat kami akan segera launching untuk komersil untuk pabrik ke-15-nya di Pekanbaru, Kepulauan Riau, yang seharusnya di akhir 2020 sudah buka, tapi ternyata ada pandemi, jadi semuanya tertunda seperti itu. Nah, sekarang kami sudah mulai proses
rekrut untuk karyawan yang nanti akan join di Pekanbaru. Teman-teman kalau butuh informasi lowongan dari Saryoti bisa akses di website kami www.saryoti.com/karir atau di LinkedIn kami PT Nippon Indosari Korpindo. Di situ banyak, tidak hanya yang di sini aja atau di pokoknya semua pabrik yang ada di seluruh Indonesia ini kalau ada lowongan pasti akan infokan di website resmi kami dan juga di LinkedIn resmi kami. Jadi kalau misalnya teman-teman terima informasi lowongan kerja melalui grup WhatsApp atau informasi-informasi yang tidak jelas, itu bisa dipastikan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan Saryoti sedang ada proses penerimaan karyawan, nanti untuk tesnya di ruko ini atas nama HRD-nya ini, itu hati-hati, perlu diwaspadai. Jadi kalau teman-teman butuh informasi terkait lowongan kerja yang resmi, silakan kunjungi website kami di www.saryoti.com/karir atau di LinkedIn kami PT Nippon Indosari Korpindo. Di situ informasi lowongan kerja yang resmi ya teman-teman ya. Jadi patut diwaspadai apabila ada yang mengatasnamakan ini dari Saryoti ada rekrutmen ini, nanti silakan datang di ruko ini untuk supaya pengiriman produknya ini semakin mudah, semakin dekat dan juga semakin cepat. Jadi dari pabriknya dikirim ke toko-tokonya atau area jualannya itu tidak perlu memakan waktu yang cukup lama karena usia atau umur simpannya roti Saryoti itu tidak lama ya teman-teman ya. Karena usianya Saryoti itu tidak lama, jadi pabriknya lah yang kami sebar di beberapa kota besar di Indonesia supaya pengiriman produknya itu bisa lebih cepat, lebih dekat dengan pabriknya seperti itu. Jadi hari ini dibuat, hari ini pun langsung didistribusikan ke agen-agennya, distributor, toko, warung dan lain-lain seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian walaupun pabrik-pabrik ini adanya beberapa pabrik atau beberapa lokasi yang berdekatan, contoh Cikarang, Cibitung, Purwakarta, Cikande, dalam satu pulau ini ada banyak pabrik, tapi masing-masing pabrik ini semua sudah mempunyai area distribusinya masing-masing. Jadi tidak akan saling berebut area jualannya. Sebagai contoh, untuk pabrik yang ada di Cibitung, untuk pabrik yang di Cibitung ini kami hanya memproduksi dan mendistribusikan produknya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Depok saja seperti itu. Kemudian untuk pabrik kami yang di Cikarang, kami hanya memproduksi dan mendistribusikan produknya ke Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Karawang saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi masing-masing pabrik ini semua sudah mempunyai area distribusinya atau area jualannya masing-masing. Semua sudah diatur, jadi tidak akan saling berebut untuk area jualannya. Begitupun pabrik yang di Semarang pun sama. Semarang ini untuk mendistribusikan produknya untuk Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta seperti itu. Jadi sudah ada pembagian wilayahnya masing-masing. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian berikut adalah komitmen kami. Kami mempunyai komitmen prinsip 3. Apa itu prinsip 3? 3 itu singkatan dari halal yang tidak, karena Saryoti sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Saryoti pun juga secara rutin diaudit baik itu dari internal maupun dari Islam. Jadi tidak ada bahan-bahan ataupun peralatan yang tidak halal seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian selain halal, Saryoti juga healthy atau sehat karena Saryoti dibuat dengan bahan baku yang berkualitas tinggi sehingga produknya pun atau rotinya pun banyak mengandung nutrisi harian yang dibutuhkan oleh tubuh kita seperti itu ya. Ada yang sering makan Saryoti setiap hari? Mana? Roti apa yang biasanya dimakan? Dorayaki, apalagi? Roti tawar. Oke. Kemudian satu lagi selain halal dan juga sehat, Saryoti juga higienis atau bersih karena Saryoti selain sudah bersertifikat halal, Saryoti juga sudah mendapatkan sertifikat ISO 22000 terkait dengan Food Safety Management System atau sistem manajemen keamanan pangannya. Jadi selain ISO 9001 terkait mutu, ISO 22000 pun juga sudah kami dapatkan. Jadi dari hulu hingga hilir, dari pemilihan bahan baku, pemasok, produk itu diolah dan didistribusikan, itu semua diawasi dalam sistem penjamin keamanan pangan yang cukup ketat. Jadi sudah dipastikan produk Saryoti itu aman untuk dikonsumsi oleh manusia ya teman-teman ya. Jadi selain halal, Saryoti juga sudah mendapatkan sertifikat ISO 22000 terkait dengan keamanan pangannya. Jadi Saryoti sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi oleh manusia karena tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini beberapa merek Saryoti juga diakui sebagai salah satu merek paling top di Indonesia. Ini kategori top brand. Kemudian dari Majelis Ulama Indonesia, Saryoti sering mendapatkan penghargaan Halal Award kategori bakery atau kategori roti. Karena apa?
Karena setiap tahunnya Majelis Ulama Indonesia ini selalu memberikan penghargaan untuk beberapa produk yang ada di Indonesia, baik makanan, minuman, ataupun produk-produk lain seperti itu. Nah, Sari Roti sering mendapatkan penghargaan halal kategori roti atau bakery seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu ada yang diragukan lagi terkait dengan kehalalan produk Sari Roti. Karena selain sudah bersertifikat halal, Sari Roti pun juga sering mendapatkan penghargaan halal award atau sudah diakui bahwa memang Sari Roti itu halal seperti itu ya. Oke, kemudian Sari Roti ini dijual di mana saja atau pendistribusian produk kami itu menggunakan channel apa saja. Jadi untuk pendistribusian kami produk Sari Roti itu ada 2 channel ya teman-teman ya. Channel yang pertama yaitu channel MT atau Modern Trade, yang kedua yaitu GT atau General Trade. Nah, untuk yang Modern Trade ini kami masuk di pasar-pasar modern seperti minimarket, supermarket, hypermarket. Nah, kalau untuk yang GT atau General Trade kami masuk di pasar-pasar tradisional atau toko tradisional dan warung-warung tradisional. Dan juga selain itu juga kami ada di pedagang keliling yang setiap pagi dan sore itu selalu ngider atau keliling masuk-masuk ke perumahan, ke kompleks, ke gang-gang seperti itu. Supaya apa? Supaya produk Sari Roti itu semakin mudah untuk dijangkau atau semakin mudah untuk didapatkan. Karena nggak semua orang itu suka pergi ke toko, suka pergi ke mall, suka pergi ke supermarket. Nah, yang nggak suka pergi ke toko, ke supermarket, pengen Sari Roti tetap bisa. Karena selain ada di warung-warung dekat rumah, Sari Roti pun juga mudah didapatkan di pedagang keliling juga yang akan masuk sampai ke lewat depan rumah konsumen-konsumen seperti itu. Jadi benar-benar produk Sari Roti itu semakin mudah untuk dijangkau seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah ini untuk contoh Sari Roti ini masuk ke Modern Trade atau minimarket, supermarket, dan juga hypermarket ya teman-teman ya. Dan juga selain itu juga kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan promosi, entah itu promosi potongan harga ataupun mendapatkan gimmick hadiah, entah itu tumbler atau lunchbox, ataupun juga ada program promo oles-oles seperti ini. Jadi teman-teman konsumen beli roti tawar nanti akan free mendapatkan selai, nanti SPG-nya akan memberikan selai secara gratis dioleskan di rotinya seperti itu. Jadi tergantung pada saat itu kita momennya atau kegiatan promosinya itu sedang apa yang sedang berlangsung pada saat itu seperti itu ya. Oke, kemudian di supermarket dan juga hypermarket pun juga kami selalu mengadakan aktivitas atau kegiatan branding. Kita akan sewa tempat, kemudian kita akan desain rak displaynya semenarik mungkin supaya konsumen atau pengunjung supermarket yang awalnya tidak ada niatan untuk membeli produk kita, tapi pada saat lewat di depannya ternyata displaynya rapi, bagus, menarik, kemudian SPG-nya pun secara ramah memberikan informasi, kami sedang ada promo ini, ada promo ini. Jadi yang awalnya pengunjung itu tidak ada niatan untuk beli produk Sari Roti, setelah melewati displaynya atau rak-raknya Sari Roti, akhirnya tertarik untuk membeli produknya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini untuk yang channel GT atau General Trade, selain di warung-warung tradisional, toko-toko tradisional atau toko-toko milik pribadi perorangan, kami juga ada di pedagang keliling seperti ini. Ada yang menggunakan tricycle atau gerobak seperti ini, kemudian ada yang menggunakan sepeda motor, sepeda goes, ada yang menggunakan troli untuk keliling seperti ini. Supaya apa? Supaya penetrasi pasarnya semakin luas, semakin dalam. Jadi yang nggak bisa dijangkau dengan tricycle atau gerobak seperti ini, bisa dengan sepeda motor seperti ini. Yang nggak bisa dijangkau dengan sepeda motor, bisa yang jalan kaki seperti ini, seperti itu. Jadi produk Sari Roti benar-benar semakin mudah dijangkau atau semakin mudah didapatkan. Jadi nggak hanya ada di toko-toko, nggak hanya ada di supermarket, minimarket, tapi juga ada di warung-warung tradisional dan juga di pedagang keliling. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kami juga didukung dengan dukungan digital. Kami punya Instagram resmi kami, Sari Roti _ Indonesia, dan juga ada YouTube dan juga Facebook. Nah, untuk informasi terkait lowongan kerja yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa akses di aplikasi LinkedIn kami PT Nippon Indosari Corpindo. Kemudian apabila teman-teman butuh informasi lebih lanjut terkait Sari Roti, teman-teman bisa akses ke www.sariroti.com atau di website kami www.sariroti.com. Nanti di situ banyak menunya, banyak pilihannya. Mau tanya tentang apa, nanti bisa ada menu untuk bertanya, nanti akan dijawab oleh tim PR kami seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang saya akan putarkan video yang akan saya putar ini video company profile dari PT Nippon Indosari Corpindo Sari Roti. Nah, seperti apa videonya? Nanti di dalam video ini akan ditayangkan bagaimana proses pembuatan Sari Roti dan juga ada beberapa informasi menarik lainnya. Seperti apa video company profile kami? Mari kita saksikan bersama-sama.
Sari Roti mempersembahkan Enak-enak kan rotinya? Iya. Jadi pengen buat roti. Mau tahu cara membuat roti? Yuk kita sama-sama lihat langsung ke pabriknya. Ini dia pabrik roti Sari Roti. Kita masuk yuk. Teman-teman, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah perusahaan roti terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995. Perusahaan ini menggunakan teknologi modern dari Jepang dan membuat roti bernama Sari Roti. Lihat, bersih sekali ya pabriknya. Pelaksanaan proses pembuatan sari roti secara keseluruhan berpedoman pada standar Good Manufacturing Practices dan Hazard Analysis and Critical Control Points atau sistem jaminan keamanan pangan. Roti Sari Roti dijamin halal karena Sari Roti memastikan semua bahan baku dan seluruh proses pembuatannya memenuhi persyaratan halal. Ini buktinya ada sertifikat halal dari LP POM MUI. Kandungan gizi roti juga diperhitungkan dalam bahan-bahan yang digunakan agar dihasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebelum masuk ke ruangan pembuatan roti, kita harus melalui persyaratan kebersihan dan sanitasi yang ketat. Setiap roti yang sudah matang diperiksa kualitasnya secara ketat untuk memastikan hanya roti yang berkualitas baik yang boleh dijual. Di beberapa pabrik sari roti, proses pengisian roti isi menggunakan mesin filler depositor dan ditutup dengan mesin yang disebut dengan magic hand. Automasi ini memberikan efisiensi yang lebih besar di dalam proses produksi. Setelah dipanggang, roti akan didinginkan di cooling tower supaya kandungan air dari dalam roti menguap dan kemasan roti tidak berembun saat dikemas. Jadi rotinya tidak cepat berjamur. Setelah melalui serangkaian tahap pengolahan, roti pun siap untuk dikemas. Kemasan sari roti menggunakan sistem sealing untuk menjamin roti selalu dalam keadaan aman dan higienis. Untuk memuaskan pembeli, kami selalu melakukan pembaharuan dalam teknologi dan produk. Kami menggunakan teknologi terbaru dalam pembuatan roti dorayaki dan mini bun yang bermutu tinggi. Untuk roti tawar, kemasannya didesain khusus menggunakan quick lock sebagai pengikat kemasan roti sehingga kemasannya dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Kesegaran rotinya juga tetap terjaga. Pada setiap kemasan sari roti dicantumkan kode pembuatan, lokasi pabrik dan tanggal kadaluarsa. Kode lokasi pabrik ini untuk menginformasikan bahwa roti dibuat oleh pabrik yang paling dekat dengan lokasi penjualan roti. Hal itu menjaga supaya roti yang diterima oleh para pembeli selalu fresh dan enak. Sesudah roti dikemas, roti akan masuk ke dalam mesin metal detektor untuk mencegah adanya benda asing yang terbawa dalam proses pembuatan roti. Jadi aman kan? Kemudian roti-roti tersebut melewati mesin check weigher timbangan untuk mengukur berat roti. Jika berat roti kurang atau lebih dari yang telah ditentukan, roti akan segera dipisahkan. Proses counting menghitung roti yang dihasilkan dengan waktu rata-rata tiap pembuatan roti 8 jam. Sari Roti membuat berbagai rasa dan macam roti. Roti tawar, roti bun, roti sobek, roti isi, roti krim, sandwich, chiffon, dorayaki, mini bun, dan tepung roti. Agar pembeli selalu bisa menikmati roti Sari Roti yang fresh, empuk, lezat, dan bergizi, kini pabrik Sari Roti sudah berada di beberapa kota besar seperti 2 pabrik di Cikarang, Cibitung, Pasuruan, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Cikande, dan Purwakarta. Semua pabrik roti tersebut sudah menjangkau seluruh masyarakat dari ibu kota provinsi, kabupaten, dan kota madya. Itu sebabnya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menjadi perusahaan terdepan dalam industri roti modern di Indonesia. Produk dan sumber daya yang berkualitas serta kegiatan pemasaran yang dekat dengan masyarakat membuat Sari Roti selalu diingat oleh para penggemarnya. Ini terbukti dengan diraihnya banyak penghargaan seperti Top Brand for Kids, Rekor Bisnis Indonesia, Indonesia Original Brand, Marketing Award, Care Towards the Special Needs of Muslim Community, Penghargaan Inovasi Produk Pangan Peduli Gizi, Indonesian Customer Satisfaction Award, Penghargaan dari Forbes Asia,
penghargaan dari Forbes Indonesia, penghargaan Economic Review sebagai perusahaan asal roti terbesar dan kandungan gizi terbaik, dan Asia's Best Companies dari Finance Asia. Sari Roti secara rutin melakukan berbagai macam kegiatan pemasaran dan kewirausahaan. Sari Roti juga semakin mudah didapat karena telah tersebar di supermarket dan minimarket, penjual keliling, dan toko tradisional agar semakin dekat dengan para pembeli. Sari Roti terus berusaha memberikan yang terbaik. Sari roti enak ya? Iya, sari roti emang paling enak. Rotinya empuk dan fresh. Kata mama, sarapan pagi itu bagus untuk kesehatan. Mamaku pilih sari roti karena bergizi. Praktis dan lembut, selembut kasih mama. Sari roti pilihannya macam-macam. Kalau sari roti sobek bisa dibagi-bagi. Enak. Wah, seru ya jalan-jalan ke pabrik sari roti. Dari mana nih roti? Selamat menikmati Sari Roti. Sari Roti. Roti sari roti. Dosola, dosiredo. Sari roti, roti sari roti. Oke, mana tepuk tangannya teman-teman? Oke, kita di proses mixingnya atau proses pengadukannya pun juga ada 2 tahapan proses mixing. Jadi dengan 2 tahapan proses mixing tersebut akan menghasilkan produk yang teksturnya lebih lembut dan juga lebih empuk seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian chef atau masa simpan yang pendek ini menjamin produk selalu dalam kondisi fresh atau kondisi terbaik. Nah, kenapa sari roti itu umurnya tidak lama? Karena memang kami tidak memberikan atau menambahkan tambahan pengawet yang berbahaya ataupun yang berlebihan. Kalau pengawet sari roti ada pengawetnya. Pengawet yang kami gunakan itu kalsium propionat. Nah, tapi tetap sesuai dengan regulasi dari pemerintah atau dari BPOM. Semua ada prosedurnya, ada aturannya, ataupun ada batasan-batasan amannya. Nah, kami selalu mengikuti regulasi dari pemerintah. Batas amannya sekian, kami ikuti. Jadi kami tidak selalu memberikan tambahan atau di luar dari regulasi pemerintah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian sari roti ada lebih dari 50 jenis varian produk. Nah, walaupun kami mempunyai lebih dari 50 jenis varian produk, tapi tidak semua 14 pabrik sari roti itu memproduksi semuanya secara lengkap, atau tidak semua 14 pabrik sari roti itu berjualan rotinya semuanya secara lengkap. Jadi ada yang ada di Jabodetabek saja tapi tidak ada di di Kalimantan, ada di Sumatera aja tapi tidak ada di Sulawesi, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana sales atau penjualan di masing-masing cabangnya. Kalau misalkan produk tersebut di cabang A ternyata kurang bagus penjualannya atau peminatnya sedikit, nanti produk tersebut akan dihilangkan atau discontinue di area tersebut. Oh, ternyata produk tersebut di Jabodetabek bagus pasarnya atau penjualannya sangat bagus. Nah, nanti di situ akan tetap ada. Bagaimana cara membersihkan tower cooling? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, saya Intias Anzaharim dari kelas 11 MP1. Oke, pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara membersihkan tower cooling? Oke, itu aja? Oke, terima kasih. Di ruang produksi itu ada yang namanya schedule cleaning, baik yang daily ataupun weekly ataupun monthly dan juga setiap tahunnya. Jadi kalau untuk conveyor itu setiap hari itu ada. Nah, kalau untuk cooling towernya itu pencuciannya itu mingguan. Ya, untuk yang dicuci secara menyeluruh ya, itu mingguan di hari Sabtu. Nah, itu caranya ada mesinnya. Jadi conveyor itu tetap dibiarkan berputar seperti biasa. Di titik tertentu itu ada yang nyemprot air bersihnya. Sambil Nama saya Alicia Aura Arista dari kelas 11 MP1. Pada saat produksi roti tawar kupas, itu kulitnya dikemanain ya Pak? Oke, itu aja. Pada saat lihat ruang packaging ada proses pengemasan roti tawar kupas. Nah, namanya juga roti tawar kupas, udah pasti rotinya akan dikupas dulu kulitnya, akan dipisahkan kulitnya, hanya diambil dalamnya saja. Nah, pertanyaannya kulitnya dikemanain?
kulitnya nanti akan kami olah lagi menjadi tepung roti atau tepung panir seperti itu. Nah, nanti akan dijual dalam bentuk tepung panir atau tepung roti. Mereka yang Perkenalkan, saya Kecok Sandiani dari kelas 11 MP3. Mau bertanya, lama roti expirednya berapa lama, dan kalau udah expired di gimanain? Oke, itu aja. Iya. Itu aja, oke. Dan kalau sudah melewati umur simpannya dikemanain? Oke, akan saya jawab. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan dulu terkait dengan perbedaan antara expired dan juga best before atau baik sebelum. Nah, untuk produk sari roti dan sari kue itu yang kami gunakan di kemasan itu informasi baik sebelum atau best before, bukan expired. Karena apa? Karena expired date dan juga best before itu berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena kalau expired date itu dari perusahaan memastikan produk tersebut sudah tidak boleh dikonsumsi atau sudah tidak aman dikonsumsi ketika tanggal tersebut sudah sampai atau tanggal tertera tersebut. Nah, bedanya dengan baik sebelum atau best before itu tanggal saran dari kami produk tersebut baik dikonsumsi sebelum tanggal tersebut. Bukan berarti setelah tanggal itu produk sudah tidak boleh atau tidak bisa dimakan lagi. Jadi bedanya kalau best before itu selama produknya itu masih bagus secara fisik, tidak ada jamur, tidak ada aroma yang aneh, dan sudah lewat 1 hari dari tanggal best before pun itu masih boleh dimakan, masih bisa dinikmati dan masih aman selama secara fisik tidak ada jamur, tidak ada aroma aneh atau aroma hal-hal lain seperti itu ya. Itu bedanya. Apalagi kalau penyimpanannya cocok atau penyimpanannya bagus, tepat gitu. Nah, karena biasanya teman-teman beli roti tawar, misalnya beli roti tawar kan nggak sehari langsung habis, kadang buat besok seperti itu ya. Nah, selama penyimpanannya itu tepat, apabila produk itu melewati tanggal sehari atau 2 hari tapi produknya masih bagus, itu masih aman untuk Nama dikonsumsi. saya Gista Erli dari 11 MP2. Saya ingin bertanya, berapa kali produksi waktu yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Corpindo? Berapa kali waktu maksudnya? Berapa kali proses produksi waktu yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Corpindo? Oke, hanya saja di produksi itu ada schedule-nya, ada jadwal atau urut-urutannya. Jam sekian sampai jam sekian kita produksi apa, jam sekian sampai jam sekian kita ada jeda untuk cleaning dulu. Jadi semua schedule produksi itu sudah diatur ya. Tapi kalau untuk operasionalnya kita selama 24 jam itu jalan terus. Baik itu hari libur nasional, entah itu lebaran, entah itu Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, produksi tetap jalan seperti biasa. Nah, jadi untuk karyawan yang bekerja pun yang di operasional itu mereka liburnya pun juga tidak sama seperti teman-temannya yang lain. Misalkan di kantornya itu 1 minggu libur, tapi kalau untuk operasional itu mereka sistem off. Ya, jadi ada yang liburnya hari Senin, ada yang hari Selasa, ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan lain-lain. Jadi mereka tidak akan bersamaan. Jadi bergantian. Karena apa? Karena memang di produksi itu setiap hari proses, setiap hari ada operasional produksinya. Baik itu produksinya, teknisinya, gudangnya, itu semua sama. Mereka tiap hari 3 shift bekerja. Yang pagi masuk jam 7 pagi sampai jam 3 sore, yang shift 2 jam 3 sore sampai jam 11 malam, yang shift malam jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Akan berputar terus seperti itu. Tinggal nanti diproduksinya aja, tinggal disesuaikan dengan schedule yang sudah dibuat. Oh, hari ini kita proses sekian ribu roti tawar, sekian ribu roti sandwich, sekian ribu roti sobek, sekian roti krim dan lain-lain. Itu sudah diatur, ada schedule-nya. Nama saya Indah Puji dari 11 MP2. Saya akan bertanya, bolehkah kita magang atau PKL di PT Nippon Indosari? Oke, itu aja jawabannya. Untuk saat ini belum ya. Untuk saat ini kami belum buka lagi untuk menerima teman-teman siswa-siswa ataupun siswa-siswi mahasiswa ataupun sekolah untuk PKL atau magang. Nah, alasannya kenapa? Itu alasan dari manajemen saya kurang tahu, takut salah jawab ya. Itu alasan dari manajemen kenapa itu saya tidak bisa menyampaikan di sini karena itu keputusan dari manajemen. Dulu kita pernah
kita pernah terima mahasiswa, kita terima anak-anak untuk PKL atau magang di sini. Tapi semenjak tahun kurang lebih tahun 2013-2014 kalau nggak salah ya, itu sudah stop, kita tidak terima lagi atau belum terima lagi untuk PKL atau magang seperti itu. Kalau saya bertanya, dalam waktu 1 hari sekitar berapakah jumlah produk yang dapat dihasilkan? Oke, jadi untuk jumlah atau kapasitas produksi di masing-masing pabrik sari roti itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi kapasitas masing-masing pabrik sari roti berbeda-beda karena ukuran luas tanah dan luas pabriknya pun juga berbeda-beda. Nah, karena teman-teman ini berkunjung ke pabrik Cibitung, jadi saya akan menyampaikan kapasitas untuk di pabrik yang di Cibitung. Nah, untuk pabrik Cibitung ini kapasitas kami dalam 1 hari untuk produksi roti tawar saja itu bisa nyampe 15.000 pieces roti tawar, dan juga roti sobek, roti manis itu 20.000, roti sandwich itu bisa 30.000, dan roti manis yang lain itu 10.000. Nah, tapi itu kapasitas maksimal ya. Jadi kapasitas maksimalnya seperti itu. Nah, nanti itu akan diatur untuk proses pembuatannya. Jam sekian sampai jam sekian itu roti tawar dulu, jam sekian sampai jam sekian roti sobek, itu semua sudah ada aturannya ya. Jangan sampai nanti pulang dari Bandung sampai rumah masuk angin karena kecapean ya. Jangan lupa, nanti setelah ini juga pasti makan siang dulu kan ya Pak ya. Makan siang di mana? Rest area di Subang. Ya, nanti berarti lewat Subang ya, exit tol Subang. Oke, nanti hati-hati ya, apalagi yang mabok minta jalannya begini-begini. Nanti dari Lembang, Ciater jalannya begini-begini, siap-siap kantong kresek ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang sebelum saya tutup acaranya, kita foto bareng dulu, kita dokumentasi bareng dulu, karena saya juga butuh dokumentasi untuk laporan. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2. 1, 2, 3. Oke, silakan sekarang kamera utama. Ya, silakan. Kameranya mana ini Bu ya? SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK YP Cilacap jaya jaya jaya. Sari roti Indonesia. Sari roti. Oke, sekarang silakan diekspresikan gayanya. Gaya bebas. Tangannya diangkat 1, Smile, 2, senyum. 3. Oke, sekarang 1, 2, 3. Formal dulu. Bapak pakai sama. 1, 2, 3. Oke, sekarang diekspresikan. Boleh please, boleh 3, boleh 1. 1, 2, 3. Oke, terakhir saya bilang Cilacap, bilang percaya ya. Cilacap. Ya, oke, terima kasih. 2. Setiap hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, kalau saya bilang 11 MP3 apa? Imut gitu ya. Nanti teman-teman akan melanjutkan perjalanan menuju Lembang, Bandung. Mudah-mudahan perjalanannya lancar dan juga teman-teman tetap selalu dalam kondisi sehat ya. Hati-hati jaga kesehatan, jangan sampai karena antusias yang tinggi jalan-jalan jadi mengabaikan kesehatan juga. Jangan sampai nanti pulang sampai ke rumah masing-masing masuk angin ya. Tetap jaga kesehatan juga. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak sudah berkunjung ke pabrik sari roti ini teman-teman dari SMK YP Cilacap. Terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kami ya teman-teman ya. Nanti setelah saya tutup acaranya, nanti teman-teman bisa silakan meninggalkan ruangan ini melalui pintu sebelah kanan. Nanti turun ke bawah hati-hati karena harus melewati tangga. Tadi baru masuk ke sini teman-teman naik tangga. Nah sekarang
meninggalkan rumah ini harus turun tangga. Nah, untuk turun tangga itu resikonya lebih besar dibanding pada saat naik tangga. Jadi nanti pada saat turun tangga teman-teman fokus, hati-hati, tidak boleh sambil bercanda, tidak boleh sambil main handphone. Tahan dulu bercandanya, tahan dulu main handphonenya. Silakan turun pelan-pelan, kemudian sampai bawah ikuti jalur berwarna hijau, kemudian ikuti jalur warna hijau menuju bisnya masing-masing. Nah, setelah masuk bis, silakan kalau mau bercanda-bercanda, mau main handphone boleh ya. Yang penting pada saat turun tangga hati-hati. Nanti di bawah juga jalannya ikuti jalur berwarna hijau karena di bawah banyak kendaraan berlalu lalang. Takutnya nanti ada yang kecium mobil atau kecium motor, ya. Jadi harus hati-hati. Oke teman-teman ya, bisa dipahami semuanya ya. Turun tangga hati-hati, silakan jalan pelan-pelan melewati jalur warna hijau menuju bisnya masing-masing. Nah, nanti untuk produk sari roti nanti teman-teman dapat, nanti akan dibagikan oleh tim dari Dewangga ya Pak ya, Dewangga Tour and Travel. Nah, nanti bantuin bawa nggak apa itu yang ada di kardus semua itu isinya roti semua. Silakan nanti boleh dibantu bawa satu-satu, nggak apa-apa ke bagasi bisa ya Pak ya, betul ya. Bawa satu-satu ya, satu anak satu dus dibantu nanti taruh di bagasi. Nanti akan diatur, akan dibagikan oleh tim dari Dewangga Tour and Travel. Oke, cukup ya teman-teman ya. Saya Supriyadi mewakili Sari Roti mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan teman-teman semua dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Acara saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. A day that feels better, places, memories past unknown. A day that feels better, people, stories passing through. Oh, and on a kind of day like this, I just wanna be loved. I just wanna be loved by you. A day that feels better, I see love find something new. Oh, out of all these days that feels better, still nothing compares to you. Oh, if tomorrow I'm losing you, if tomorrow is now, I just wanna be good to you. Headlights from this day on, you're the one I want. I'm the warmth you bring, is going on me. All these friends and lovers, the places I have been, somehow now they mean more. I see love as something new. On a day that feels better, I see love when I see you. I just wanna be good to you. I just wanna be loved. I just wanna be loved by you. Headlights from this day on, you're the one I want. I'm the warmth you bring, is going on me. All these
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu